Scenes resembling an apocalypse. Ini terjadi begitu saja. Anehnya, kebakaran hebat di pabrik rudal Zionis muncul setelah Israel menyatakan bakal menyerang Iran di pekan depan. Siapakah dalang di balik semua ini? Apakah ini menjadi sinyal bahwa eskalasi akan meningkat dalam waktu dekat? Ledakan ini juga menambah situasi kacau dalam negeri Israel yang semakin mengkhawatirkan. Koalisi yang selama ini menjaga kekuasaan Benjamin Netanyahu kini berbalik menyerang dari dalam parlemen. Partai Likud tiba-tiba mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen. Apabila disahkan dalam waktu dekat, situasi ini juga diperparah dengan merosotnya ekonomi Israel yang minus 3,3% akibat terus menantang perang Iran. Apakah prediksi Israel bakal bubar di tahun 2028 benar-benar bakal terjadi? Cetak Gol coba merangkum. Kejadian mencekam satu persatu terus menghantui Israel sebagai berikut. Ledakan besar guncang Israel setelah nyatakan lanjut perang. Dunia sedang dalam kekhawatiran luar biasa dengan kabar langsung dari Israel. Pejabat militer Zionis dilaporkan tengah menggelar pembicaraan untuk menyusun skenario melanjutkan perang. Bersumber dari Anadolu Agency, pejabat militer Israel sudah melangsungkan pertemuan dengan Centcom. Pertemuan itu membahas kemungkinan operasi militer baru terhadap Iran. Menurut laporan, Amerika dan Israel menyatakan akan melakukan gempuran ke Iran paling cepat di pekan depan. Kami sedang bersiap untuk pertempuran selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan menunggu keputusan akhir Trump. Kami akan tahu lebih banyak dalam waktu 24 jam, kata pejabat AS. Dalang dibalik rencana penyerangan ini siapa lagi kalau bukan Israel. Bujuk rayu Benjamin Netanyahu untuk tetap melanjutkan perang melawan Iran benar-benar sukses bikin Trump nurut. Netanyahu mengatakan tujuan perang untuk menghancurkan pengayaan uranium Iran masih belum tercapai. Belum lama setelah menyatakan akan menyerang Iran, Israel ditimpa musibah. Bukan dari alam, melainkan ledakan hebat yang mengguncang di kota Bet. יש שם בסיס צבאי באמא שלי. יו, מה זה? Suasana malam hari yang semula tenang seketika berubah menjadi mencekam. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi ke langit dari area pabrik tersebut. Ledakan ini menyebabkan bangunan gudang penyimpanan senjata Israel musnah tak bersisa. Gudang ini menyimpan beberapa rudal dan sistem pertahanan Arrow 3 milik Zionis. Area sekitar ledakan juga belum bisa didekati oleh petugas damkar maupun pihak kepolisian. Pasalnya tingkat radiasi cukup tinggi yang mampu menghilangkan nyawa manusia dalam hitungan menit. Apa yang menyebabkan pabrik ini terbakar hebat? Apakah ini ada kaitannya dengan rencana Israel yang melanjutkan perang melawan Iran? Sebab kejadian ini pecah setelah pejabat Israel mengeluarkan statement. Surat kabar The Times of Israel membantah ledakan ini disebabkan oleh sabotase serangan musuh. Pihak perusahaan menyebut jika kebakaran tersebut terjadi karena sedang melakukan eksperimen. Perusahaan senjata Israel memang lagi mengembangkan mesin roket dan rudal. Mereka sedang melakukan serangkaian uji coba mengupgrade kekuatan senjata tersebut menjadi lebih dahsyat. Eksperimen yang telah direncanakan sebelumnya dilakukan sesuai jadwal, bunyi pernyataan perusahaan. Ungkapan Tuhan tidak tidur dan membiarkan kerusakan terjadi di muka bumi nampaknya bukanlah mitos. Kejadian ini seharusnya menyadarkan Israel agar bisa menciptakan perdamaian. Tetapi Zionis masih saja mengobarkan api peperangan di hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Di Lebanon, Israel sudah membunuh lebih dari 2.702 orang yang tidak bersalah. Lagi-lagi Israel terus melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan serangan dahsyat. Zionis telah menghancurkan 100 target termasuk markas Hizbullah di Lebanon. Seperti ungkapan yang kita jelaskan tadi, bahwa Tuhan pastinya akan menghukum perbuatan bejat Zionis.
Sebagai hukumannya, seorang perwira militer Israel tewas dalam serangan drone Hizbullah. Maoz Israel Rekanati meninggal di tempat setelah terkena drone bermuatan peledak. Masa gencatan senjata yang dicanangkan selalu saja dilanggar oleh militer Zionis. Serangan ini terjadi saat kedua negara sepakat memperpanjang gencatan selama 45 hari. Gak hanya di Lebanon, Israel juga sedang masif-masifnya menggempur Palestina. Kejadian ini mengakibatkan seorang kepala sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam, Ezzedin Al-Haddad, kehilangan nyawa. Seorang istri dan putrinya juga turut menjadi korban atas kebiadaban Israel. Benjamin Netanyahu mengatakan hampir seluruh Gaza telah berhasil dikuasai. Perdana Menteri Israel ini mengklaim 60% kawasan Gaza kini telah jatuh. Kekacauan dalam negeri Israel membuncah hebat. Israel mungkin tidak pernah sadar bahwa setiap tindakan keji yang mereka lakukan akan selalu berakhir buruk. Dan itulah kenyataan pahit yang sedang menimpa Zionis yang terus melakukan genosida. Semenjak memecah kekacauan di Timur Tengah, satu persatu petaka terus berdatangan. Zionis sedang tercekik hebat di mana ekonomi mereka terus anjlok parah. Pada kuartal 1 tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Zionis malah minus 3,3%. Penyebabnya nggak lain dan nggak bukan karena peperangan yang terus dikobarkan. Penurunan tersebut diprediksi bakal lebih dalam sebesar 2% apabila Zionis melanjutkan perang melawan Iran. Dampak dari melemahnya ekonomi tentu merembet kemana-mana. Harga bahan bakar minyak, kebutuhan pokok seperti gula, sayur dan buah pastinya akan mengalami lonjakan. Gak hanya itu, aktivitas bisnis juga akan landai dan diprediksi tidak mengalami kemajuan. Bank Sentral Israel memperkirakan pertumbuhan ekonomi Israel sekitar 3,8% saja. Pemerintah pun memangkas dana di masing-masing proyeksi sekitar 5,2% dan 4,8%. Kelakuan bejat yang dijalankan rezim Netanyahu sebenarnya tidak mendapatkan restu dari rakyat. Warga Israel menuntut agar peperangan yang gencar dilakukan Netanyahu bisa segera dihentikan. Lihatlah bagaimana keosnya situasi dalam negeri Israel akhir-akhir ini. Dalam video yang beredar, kelompok anti perang sedang melakukan demonstrasi besar. Mereka terlibat bentrokan hebat dengan pihak kepolisian yang menginginkan massa untuk membubarkan diri. Para pendemo tidak bubar lantaran suara mereka untuk menghentikan perang belum dikabulkan, terutama perang melawan Hizbullah, Hamas, ataupun rencana menyerang Iran. Rakyat Israel merasa bahwa peperangan tersebut tidak membawa hasil dan beresiko tinggi menambah kerusakan ekonomi negara. Beberapa rakyat bahkan menuduh perang menjadi kepentingan politik Netanyahu. Kekacauan juga nggak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, melainkan sektor militer Zionis. Berdasarkan data yang dihimpun, tentara Israel sedang mengalami gangguan kesehatan mental. אני ילד בן 21 והחלום הכי טוב שלי הוא תשאל אותי ולקבל כדור בין העיניים. גופה מהלכת. אני אדם שלא חי. רגע, רוצה לשאול שאלה, אני גם הלום קרב מחרבות ברזל. גולני. אתה יודע מה זה להרים גופות של חברים שלך שלפני רגע ישבת איתם, אכלת איתם מנקים, ישנת איתם, עשית איתם טירונות ורגע אחרי מתפוצצים לך מול העיניים? אני באתי 23 חברים. לפני 3 ימים התאבד לנו חייל. אני לפני כמה חודשים זרקתי לעצמי 3 גרם פנטניל לווריד כי לא יכלתי לסבול יותר. לא יכלתי לראות, אני לא יכול. אני רואה גופות מול העיניים, עכשיו שאני יושב פה בלילה, אני רואה גופות כמו שאני רואה אותך עכשיו. אני רואה את חברים שלי מתפוצצים לי מול העיניים, זיהו את חברים שלי רק על את השיניים שלהם זיהו. אני שהגעתי לפסיכיאטר, חצי שעה של אבחון, דחף לי 15 כדורים פסיכיאטריים שהולכים יחד עם סוס. טפלו בי! למה אני אמור לצעוק את זה? למה אני אמור לסבול את כל זה? למה אני אמור לנסות להתאבד כל יום? אני נלחם למען המדינה המחורבנת הזאת! טפלו בי, טפלו בנו! חייל עכשיו יוצא מעזה! Berdasarkan laporan bulan Mei ini, lebih dari 80.000 tentara Zionis mengalami gangguan jiwa. Angka ini tentu saja terus bertambah seiring belum meredanya peperangan.
Parahnya lagi, pemerintah Israel juga terus memaksa tentara yang stres untuk terus bertempur, sebab Israel sedang kekurangan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Eyal Zamir selaku Jenderal IDF telah meminta pemerintah untuk menambahkan personel. Dia menyarankan Netanyahu segera menambah prajurit dengan mengesahkan undang-undang. Saat ini IDF membutuhkan undang-undang wajib militer, undang-undang tugas pasukan cadangan, dan undang-undang untuk memperpanjang masa wajib militer, kata Zamir. Seandainya masalah ini belum teratasi, Israel berpotensi kehilangan pasukan yang lebih besar. Pasukan yang stres dipaksa berperang mengambil langkah yang cukup berani. Hampir 1/2 dari mereka memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Sebab kesehatan mental para prajurit yang terguncang terus dibiarkan oleh pemerintah. Menurut data terbaru, angka bunuh diri tentara Israel saat ini sekitar 83%. Dalam 1 tahun sebanyak ratusan orang harus meregang nyawa akibat kesehatan mental yang diabaikan. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran, cek linknya di bawah ini. Netanyahu berpotensi dilengsarkan dalam waktu dekat. Tak hanya kekacauan di dalam negeri, Israel juga ditimpa dengan masalah lainnya. Koalisi yang selama ini menjaga kekuasaan Benjamin Netanyahu kini berbalik menyerang dari dalam parlemen. Partai Likud secara tiba-tiba mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen. Isu pembubaran parlemen Netanyahu bahkan bukan sekedar isapan jempol belaka. Ofir Katz selaku ketua koalisi sudah menandatangani dokumen pembubaran bersama seluruh pimpinan partai koalisi. 6 kelompok parlemen yang selama ini mendukung Netanyahu sepakat membubarkan Knesset ke-25. Voting ini sendiri akan diputuskan pada tanggal 20 Mei mendatang. Artinya kekuasaan Netanyahu di Israel tinggal menghitung hari saja. Kalau disahkan, Israel bisa melanggar pemilu dini hari mulai pekan ketiga Agustus, 2 bulan lebih cepat dari jadwal. Akar permasalahan ini terjadi di kelompok Yahudi ultra-ortodoks atau biasa disebut Haredi. Mereka kecewa berat karena Netanyahu gagal meloloskan undang-undang pembebasan wajib militer bagi mahasiswa agama. Isu wajib militer memang sedang digaungkan lantaran Israel sedang kekurangan personel. Dalam undang-undang tersebut, kelompok agamis Haredi juga dipaksa ikut bertempur. Mereka menolak tegas karena alasan keagamaan. Netanyahu selama ini menjanjikan perlindungan kepada Haredi sebagai imbalan dukungan politik di parlemen. Tetapi kelompok Haredi merasa Netanyahu telah mengingkari janji yang telah disepakati. Jika personel saja mereka kurang, bagaimana bisa melanjutkan pertempuran melawan Iran? Baru-baru ini Teheran melakukan inovasi yang mengejutkan banyak pihak. Diam-diam mereka sedang mengembangkan rudal jelajah Tomahawk setelah mencuri teknologi rudal milik Amerika Serikat. Rudal-rudal ini gagal meledak dan kemudian dikumpulkan oleh militer Iran. Rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat memang dikenal punya daya ledak yang cukup besar. Rudal ini pernah memporak-porandakan Teheran hanya dalam hitungan menit saja. اصلا نمیتونه هیچ هیچ کاری نمیتونید بکنید. روی اینجاست. ما هنوز نفهمیدیم داستانش چیه اینا. Para insinyur berpengalaman dari Iran mempelajari rudal tersebut untuk diadopsi. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim mereka telah berhasil membuat tiruan rudal Tomahawk. Iran juga dikenal sebagai negara kreatif.
Mereka mengembangkan rudal-rudal dan drone sendiri menggunakan biaya semurah dan seefisien mungkin. Berbeda dari Amerika dan Israel yang mengembangkan teknologi senjata harus merogoh kocek besar. Cara-cara ini memang menjadi strategi Iran dalam mengatasi serangan dari Amerika dan Israel. Seperti yang diketahui, negeri para mullah ini sudah menghadapi sanksi serius sejak tahun 1979. Sanksi itu membuat Iran tidak boleh melakukan pembelian dan penjualan senjata. Keterbatasan ini membuat Iran berkembang menjadi negara yang mampu menentang dominasi Amerika Israel. Perkembangan ini mengejutkan banyak sekali pihak, apalagi Iran sempat melakukan perlawanan sengit kepada Amerika dan Israel. Hal inilah yang membuat Iran sampai hari ini sulit untuk ditaklukkan. Bahkan rudal-rudal yang mereka simpan masih siap menggempur Amerika dan Israel dalam peperangan tersebut. Kabar buruk lainnya bagi Israel, rudal Tomahawk bukanlah satu-satunya teknologi yang berhasil direkayasa oleh Iran. Iran juga sempat mengklaim bahwa militernya telah berhasil mengamankan 9.500 bom kecil dan ranjau milik Amerika. Tim militer Iran berhasil melokalisasi dan menetralkan persenjataan tersebut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dari berbagai persenjataan yang diamankan juga terdapat penghancur bunker berbobot 1 ton. Kecerdasan ilmuwan Iran bikin Amerika Israel ketar-ketir. Mereka khawatir jika perang jilid 2 kembali pecah, maka akan menjadi kekalahan yang nyata. Pengalaman Iran mengalahkan Israel Amerika bisa kita saksikan dalam perang kemarin. Israel harus menanggung gempuran rudal Iran dan drone canggih mereka. Rudal-rudal dan drone itu juga mampu menembus Iron Dome canggih Israel. Padahal Iron Dome ini diklaim sebagai persenjataan pencegah rudal yang canggih di zamannya. Namun nampaknya itu tidak berlaku dihadapi rudal dan drone ciptaan para insinyur Iran. Khusus Amerika Serikat, mereka harus menelan pil pahit akibat hancurnya belasan pangkalan militer di Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan militer dan fasilitas mereka hancur lebur. Negeri Paman Sam ini juga harus menahan malu karena telah kalah telak dalam peperangan di Timur Tengah. Negara Teluk menganggap Amerika Israel telah ingkar janji. Pangkalan militer itu pada awalnya dijanjikan akan memberikan perlindungan kepada mereka. Alih-alih mendapatkan keamanan, mereka juga mendapatkan serangan dari Iran. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan kejadian mencekam satu persatu terus menghantui Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah prediksi dan ramalan soal Israel bubar di tahun 2028 benar-benar nyata terjadi? Ataukah Israel masih bertahan di tengah gempuran masalah yang dihadapi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.